90.1 Fast FM. Reni di sini hadir untuk Anda keluarga Fast pagi hari ini seperti biasa. Setiap hari Jumat kita ada dialog psikologi bersama dengan narasumber yang luar biasa seperti janji di awal. Kita langsung nih bersama dengan Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog, selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Keluarga Fast yang mau ikutan bergabung bisa langsung telepon di 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 0815 78709040 atau bisa juga via Facebook-nya Fast FM Magelang. Kita sapa dulu deh narasumber kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Reni dan keluarga Fast dimanapun berada. Alhamdulillah, kabar baik ya Bu pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik dan sehat. Alhamdulillah, udah lama banget kita nggak live langsung begini, jadi agak kagok gimana. Lama tak jumpa ya Mbak rindunya Reni ya. Menumpuk nih Bu. Oke, pagi hari ini kita mau bahas tentang prokrastinasi. Tadi sempat googling ya Bu ya, kalau misalnya ternyata nih artinya adalah tentang menunda-nunda pekerjaan. Apakah benar? Wah, ini mungkin agak sedikit nyentil dikit ya, Mbak Reni. Jadi kenapa kok pagi ini saya pengen mengangkat tema prokrastinasi Mbak Ren? Karena kita sadari bahwa anak-anak kita remaja gitu ya. Walaupun ini pun juga nanti akan banyak kasusnya pada orang dewasa juga. Nah, pada anak-anak kita yang remaja, anak SD, SMP, SMA lah gitu, termasuk yang kuliah juga. Mereka kan belajar secara mandiri nih selama hampir 2 tahun ini. Benar. Dan banyak sekali keluhan dari para guru, juga orang tua yang beberapa orang tua yang konsultasi itu yang merasa sampai gitu karena anak-anaknya ternyata sudah diingetin setiap hari untuk segera mengerjakan tugas. Tapi ternyata tagihan tugas dari guru itu bisa numpuk gitu dan orang tuanya bisa terkaget-kaget karena tagihan-tagihan tugas dari guru-guru gitu. Jadi, nah ternyata dampak pandemi ini salah satunya adalah meningkatnya perilaku prokrastinasi pada terutama anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak yang mereka masih berada di jenjang pendidikan baik itu SD, SMP, terutama anak-anak yang sudah masuk ke remaja yang SMP, SMA dan kuliah terutama. Kalau SD kan mungkin masih sangat banyak pantauan dari orang tua ya, sehingga tidak terlalu banyak lah yang mengeluhkan ada prokrastinasi karena mereka didampingi terus oleh orang tuanya. Tapi untuk anak-anak yang remaja itu orang tua kadang terkaget-kaget gitu karena ternyata tagihan tugas dari guru tuh bisa sampai berpuluh-puluh, nggak cuma 1-2 tapi berpuluh-puluh. Nah dari latar belakang hal tersebut, maka kemudian kayaknya kita penting nih untuk membahas apa itu prokrastinasi dan bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik mungkin bisa lebih meminimalkan perilaku itu pada anak-anak kita. Nah, seperti yang tadi disampaikan Mbak Reni, jadi prokrastinasi itu artinya perilaku menunda-nunda, terutama menunda dalam hal ini yang sudah menjadi kebiasaan dan akan berdampak pada timbulnya masalah. Jadi tidak hanya sekedar menunda sekali 2 kali, tapi disebut sebagai prokrastinasi ketika perilaku menunda ini sudah menjadi sebuah pola dalam dirinya, dalam kehidupannya dan membentuk kebiasaan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru. Itu yang dimaksud dalam prokrastinasi di apa yang kita bahas ini. Nah, kemudian biasanya prokrastinasi ini juga berkaitan dengan kesulitan dalam mengambil keputusan, Mbak Ren. Jadi orang-orang yang mereka tidak asertif, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, kemudian juga kecenderungan untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang sulit, itu seringkali menjadi salah satu ciri orang-orang yang cenderung menunda. Baik. Dan ini kalau diingat tadi kebiasaan, Ibu bilang kita ingat beberapa waktu lalu kita sempat membahas bahwa itu kalau berulang-ulang terjadi lebih dari 1 bulan, 2 bulan, ini jadi habit ya, Bu. Nah, ini yang dikhawatirkan, Bu. Betul Mbak Reni. Apalagi
anak-anak kita kan sekarang yang sudah BDR ini kan sudah hampir 2 tahun berjalan besok ya. Awal tahun besok udah 2 tahun ya. Nah, kalau misalnya sampai 2 tahun ini ternyata kemudian pola itu membentuk jadi satu kebiasaan, ini yang nanti akan jadi PR lagi buat orang tua dan guru untuk membentuk perilaku baru, padahal itu kan tidak mudah gitu. Biasanya Mbak Reni, orang-orang yang melakukan penundaan ini mereka punya ciri-ciri utama. Jadi misalnya satu nih, mereka biasanya antara apa yang direncanakan dengan kinerja aktualnya itu berbeda. Jadi misalnya iya nanti aku kerjain minggu ini selesai gitu. Tapi ternyata antara apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan ternyata itu berbeda. Kemudian juga hampir selalu orang-orang yang mereka prokrastinasi ini, pelaku prokrastinasi ini, mereka hampir setiap saat mereka terlambat dalam menyerahkan tugas dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi berbagai macam tugas yang dibebankan padanya itu hampir semuanya selalu mengalami keterlambatan. Lalu kemudian penundaan ini juga biasanya disebabkan karena sulit memulai. Jadi karena dia memang nggak segera mulai, atau bisa juga tipenya ada yang tipe kedua Mbak Ren yang tidak mudah untuk menyelesaikan. Jadi tipe prokrastinasi itu kalau dia adalah orang yang prokrastinasi ini ada beberapa jenis Mbak Ren. Bisa dilakukan oleh orang yang perfeksionis. Orang yang perfeksionis yang sangat menuntut kesempurnaan, yang mereka ingin segala sesuatunya serba bagus dan menjadi yang terbaik. Mereka biasanya sulit untuk menyelesaikan pekerjaan pada waktu tertentu karena perasaan-perasaan khawatir, takut bahwa apa yang dia kerjakan itu tidak bagus. Sehingga biasanya ini termasuk orang yang tadi tipe ciri yang kedua tadi, yang mereka sulit untuk menyelesaikan tugas karena takut tidak sempurna. Jadi memulainya sudah awal, sudah dilakukan dan sudah berkali-kali dikerjakan juga, tapi perasaan takut bahwa yang dikerjakan itu tidak baik, yang dia lakukan itu belum sesuai dengan standarnya, karena orang perfeksionis kan standarnya tinggi ya. Sehingga ini kemudian akhirnya dia tidak segera mengakhiri karena merasa kurang terus, jadi tidak segera mengakhiri. Nah, ada juga yang tipe yang pertama tadi Mbak Reni, yang dia tidak mudah untuk memulai. Ini biasanya tipe-tipe orang yang masuk ke kategori pemimpi ataupun dreamer gitu ya. Jadi dia merasa paling itu nanti sehari juga jadi, itu sejam 2 jam juga selesai gitu. Tapi ternyata begitu sudah dikerjakan dia kok ternyata lama banget gitu. Jadi dua tipe ini berbeda, yang memulainya dan mengakhirinya, tapi mereka juga dilatar belakangi oleh karakter kepribadian yang berbeda. Baik. Dan ini sebenarnya tuh dari kata prokrastinasi ini sebenarnya bukan bawaan ya Bu? Atau bagaimana sih sebenarnya, ini apa dari pola asuh atau bagaimana Bu? Ya, menarik ini Mbak Reni pertanyaannya. Jadi apakah ini bawaan atau ini dari pola kebiasaan? Biasanya perilaku prokrastinasi ini lebih banyak disebabkan karena kebiasaan Mbak Ren. Karena pola sangat erat kaitannya nanti dengan disiplin ya. Jadi ini memang pembentukan perilaku yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama kebiasaan yang dialami oleh si individu yang bersangkutan. Tapi ada juga faktor kepribadian yang mempengaruhi Mbak Reni. Jadi pada orang-orang yang mereka tipe orang-orang yang pencemas ya. Jadi orang-orang yang ada kurang lebih 6 tipe prokrastinasi. Yang pertama kalau dikaitkan dengan kepribadiannya, yang pertama itu prokrastinasi yang dilakukan oleh orang pencemas. Biasanya ini orang-orang yang sulit memulai juga. Jadi karena dia takut misalnya nih skripsi misalnya Mbak Rini ya. Dia takut bayangan dulu nih, takut ketemu dosen, takut nanti ditolak, takut nanti apa yang dia sampaikan nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh dosennya dan lain sebagainya. Itu terjadi pada anak-anakku Mbak Reni. Jadi dia menunda-nunda karena tidak pede. Nah ini biasanya dia jadi sulit untuk memulai karena
ketidakpercayaan dirinya. Nah, sebaliknya dengan orang yang pemimpi tadi Mbak Ren, sama-sama sulit untuk memulai. Tapi kalau yang pemimpi ini bukan karena kecemasannya, tapi karena over PD. Orang-orang yang terlalu optimis, over confident, yang sangat percaya diri bahwa dia bisa lah, itu gampang, itu bisa dikerjain cepet gitu. Nah, ini juga sama dengan tipe pencemas tadi, akan menunda-nunda mengawali pekerjaan. Tapi latar belakangnya beda. Kalau si pencemas menunda pekerjaan karena dia takut, khawatir, merasa kok nggak dapet ya temanya ya, kok nggak materinya kok nggak bisa segera aku buat ya, atau aku kok merasa ideku kok jelek, buntu gitu. Nah, itu biasanya sama si pemimpi tadi yang over confident, sangat optimis, menggampangkan atau menyepelekan sesuatu. Nah, yang perfeksionis tadi sudah kita bahas ya Mbak Reni. Nah, ada juga tipe yang dia melakukan prokrastinasi karena dia merasa sudah jenuh, bosan, atau sudah karena pekerjaannya monoton gitu ya, akhirnya dia merasa begini lagi malas amat yang ngerjainnya gitu. Jadi ada juga tipe orang-orang yang mereka menunda-nunda pekerjaan lebih karena motivasi ataupun moodnya sudah tidak ada di tugas itu. Gitu. Jadi misalnya nih anak-anak kita nih sekarang yang mereka mungkin selama pandemi ini over tugas dari guru gitu ya, karena tugasnya semua guru sama, merangkum tugasnya semua guru sama-sama mendengar, mencatat penjelasan dari guru gitu, tapi tidak ada solusi ataupun proses berpikir kreatif gitu. Jadi hanya nyalin, hanya meringkas dan hal-hal yang menurut mereka begini amat ya, cuman kayak gini lagi gurunya nggak ngapa-ngapain, cuman bilang nanti buka ya halaman ini sampai ini, bab ini sampai ini, kalian ringkas, serahkan ringkasannya, dan semua mata pelajaran kayak gitu. Maka ini akan sangat bisa menimbulkan kebosanan dan membuat anak-anak merasa tidak tertarik untuk mengerjakan. Nah, ini biasanya masuk pada kategori penunda yang mereka melakukan penolakan karena mereka jenuh dengan apa yang dikerjakan. Nah, tipe yang terakhir Mbak Reni adalah tipe orang yang dia, ada dua lagi, menunda pekerjaan karena memang overdoer. Jadi pekerjaannya sangat banyak gitu ya. Jadi skala prioritasnya itu selalu ada gitu. Jadi minggu ini deadline-nya hari Senin ini gitu sudah runtut gitu, sehingga skala prioritasnya itu memang selalu di hari itu ada hal yang sangat urgent dan juga penting gitu, sehingga untuk hal-hal lain yang mungkin masih besok-besok dia menundanya karena memang hari ini ada yang sudah lebih urgent dulu gitu. Jadi ada yang memang tipe-tipe orang yang workaholic, dia sangat gila kerja sehingga pekerjaannya itu setiap saat ada terus. Jadi dipikir hari itu aja gitu ya, nggak ada persiapan gitu ya Bu ya? Mungkin jadi, seperti itu. Ya, sebenarnya mungkin sudah dipikirkan juga, tapi karena setiap saat itu ada sudah rutinitas, ada pekerjaan penting yang baru, pekerjaan lagi, baru lagi gitu, sehingga semuanya selalu misalnya tipe-tipe pejabat yang memang dia pemegang keputusan yang memang pekerjaannya sangat banyak gitu ya. Nah, ini biasanya juga akan melakukan beberapa penundaan. Misalnya Mbak Reni di perguruan tinggi misalnya ya. Bukannya karena saya dosen ya, jadi contoh nyata aja kan gitu ya Bu. Jadi dosen itu kan katanya pekerjaannya dus gajinya sen. Nah, karena pekerjaannya itu dus-dusan gitu, jadi selalu ada aja terus, sehingga mahasiswa yang skripsi itu kadang merasa kok nggak dikoreksi sih gitu ya. Padahal sebenarnya bukan karena nggak dikoreksi, tapi memang urutan pekerjaan dosen yang sesuai daftar to do gitu ya Bu. Ya, betul. Itu sehingga itu sering terjadi juga penundaan karena dia memang sudah over pekerjaan. Nanti ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan nih Mbak Reni terkait dengan tipe-tipe ini. Yang terakhir adalah ini nih yang paling banyak Mbak Ren. Orang yang mereka adalah masuk dalam kategori krisis maker. Orang-orang yang pencipta krisis, orang-orang yang senangnya ketika di bawah tekanan, under pressure.
di ujungnya jadinya. Nah, jadi orang-orang tipe the power of kepepet Iya. ini, dia mulai cling otaknya, bergeraknya seret gitu ya, otaknya mulai bisa bekerja. Langsung itu panas gitu nah, kan. ketika sudah benar-benar di bawah pressure, di bawah tekanan. Tapi kalau tekanannya itu belum kuat Ya. gitu, orang-orang crisis maker ini dia tidak akan bisa untuk segera menuntaskan pekerjaannya karena tadi otaknya walaupun berjam-jam dia di depan laptop gitu ya, tapi ketika pressure-nya kurang kuat untuk menggerakkan motivasinya bekerja, maka dia tidak akan segera menyelesaikan. Wah. Nah, tipe-tipe the power of kepepet ini biasanya terbentuk karena kebiasaan juga, Mbak Ren. Memang ada tipe-tipe kepribadian yang dimana dia butuh tantangan. Ketika tantangannya besar, baru kemudian ide kreatifnya muncul. Tapi sebagian besar yang lain, the crisis maker ini biasanya disebabkan karena kebiasaan. Memang kalau belum waktu akhir, dia memang belum punya energi untuk melakukannya. Oke. Nah, ini biasanya penyakit paling banyak. Tipe ini yang paling banyak dialami oleh orang-orang awam. Oke, baik. Nanti kita break dulu ya, Bu ya. Kasih waktu informasi yang mau lewat, dan untuk Anda keluarga Fas nanti bisa bertanya. Nah, kalau Bu bilang tadi adalah penyakit yang sering banget ketemu yang namanya crisis maker ini, tapi juga banyak di antara Anda mungkin yang sudah mengawali the power of kepepet dimulai dari waktu zaman sekolah. Kalau mau ujian, belajarnya nanti malam aja, besok ujian. Nah, itu mungkin banyak kasus ya. Kita mau tanya nanti obat malas dosis tinggi itu seperti apa sama Dokter Yana. Anda nanti keluarga Fas bisa bertanya langsung dengan beliau lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Kita break dulu. Kasih informasi yang boleh lewat, dan untuk Anda keluarga Fas, keep stay tune. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM kembali lagi hadir untuk Anda keluarga Fas, dialog kesehatan seputar psikologi bersama dengan narasumber kami yang luar biasa. Masih ada Dr. Yana Masyara, MSc Psikolog, selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita membahas berkaitan dengan menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas. Ini mungkin bisa dialami oleh anak-anak yang sudah hampir 2 tahun belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Tapi juga tidak sedikit ini dialami orang dewasa. Betul. Yang merasa ya itu nanti bisa selesai pada waktunya. Tadi mungkin mau bilang keajaiban, iya, mengharap keajaiban. Ya Allah, itu kenapa gitu? Ternyata itu adalah sebuah pola yang ini nanti bisa berpengaruh ketika ke depannya. Anak-anak kalau misalnya ini didiamkan gitu ya, Bu, yang namanya prokrastinasi tadi bisa membuat satu pola ketika nanti di masa dewasa gitu ya. Nah, tadi mau bilang ini adalah sebenarnya yang paling mempengaruhi lingkungan. Betul, Mbak Reni. Jadi walaupun tipe kepribadian ataupun temperamen ya itu memang secara genetik bisa diturunkan oleh orang tua, tetapi yang lebih banyak adalah dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dalam hal ini ada proses belajar. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan proses belajar? Jadi misalnya si anak melihat ibunya, ketika ibunya tuh punya tugas, punya tanggung jawab, dia selalu melihat ibunya itu selalu gitu di akhir gitu ya. Dia ngelihat pola itu dari dia kecil sampai dia remaja, sampai dia kuliah, dia masih lihat ibunya atau ayahnya itu kalau mengerjakan tugas pasti di limit time. Nah, ini pasti kemudian membuat oh ya berarti memang kayak gitu tuh cara ngerjain tugas gitu. Atau ada juga yang dia terpola nih, anak-anak sekarang nih Mbak Reni, terpolanya lebih karena mungkin orang tuanya sudah memberikan contoh yang baik, sudah memberikan teladan yang baik, tapi power teladan dari orang tua itu kalah dengan kecenderungan anak untuk mencari kenikmatan. Misalnya dengan HP di genggaman dan tidak ada peraturan, tidak ada komitmen yang dibentuk bersama misalnya, sehingga kemudian memegang HP ini kan jauh lebih mengasihkan. Ada game, ada tontonan, ada TikTok yang bisa membuat dia goyang-goyang, ada banyak hal lah, drakor yang menghabiskan waktu banyak gitu. Nah, ketika komitmen dan juga disiplin itu tidak benar-benar dikuatkan, maka anak ini akan ada kecenderungan
teladannya sudah bagus dari orang tua, dorongan dari guru sudah bagus, tapi karena yang paling dekat dengan dirinya adalah HP, dan itu kemudian menjadi penggoda terbesar buatnya untuk mencari kenikmatan yang sekarang bisa dituntaskan, maka seringkali anak-anak sekarang melakukan banyak prokrastinasi karena kecenderungan mereka untuk mencari kenikmatan sesaat di saat ini. Kalau ini tidak diatasi segera, maka ini pasti akan mempengaruhi cara mereka ke depan nanti dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ketika mereka dewasa gitu. Mereka akan jadi tipe-tipe orang yang penunda ataupun avoidant, jadi orang-orang yang lebih menghindari tanggung jawab, menghindari tugas yang tidak mengenakan karena mereka akan lebih tergoda atau lebih tidak bisa menahan dirinya untuk lebih menikmati apa yang dengan sesaat itu menimbulkan kesenangan. Gitu Mbak Ren. Jadi lingkungan ini berpengaruh, termasuk HP itu kan lingkungan Mbak Ren. Kemudian cara dia melihat bagaimana orang tuanya menuntaskan tugas selama ini itu juga lingkungan. Ketika misalnya anak yang dibesarkan oleh orang tua yang pekerja keras, yang mereka melihat orang tuanya punya sistematika bekerja yang bagus, itu biasanya anaknya juga meniru, ikut seperti itu. Jadi terpola, misalnya terencana nih, ibu besok mau ada acara ini. Sekarang kita nyiapin ini. Besok anak-anak harus begini. Nah, itu setiap hari dari dia kecil sampai dia udah mahasiswa, dia melihat ibunya sangat terencana seperti itu. Nah, biasanya anak-anaknya juga akan ikut terpola seperti itu. Oke, baik. Ini sembari kita jawab pertanyaan yang masuk ya Bu ya. Mbak yang Reni sudah masuk di 081578709940 dari Ibu yang ada di Magelang. Wah, ini sepertinya kok sama dengan apa yang saya rasakan gitu. Saya tipikal orang yang memang bukan menunda sepertinya ya Ibu, tapi ya besok lah gitu. Bedanya apa ya? Nggak menunda tapi ya besok lah. Dan ini ternyata bisa dilihat dengan anak putra saya yang pertama begitu ya. Sekarang SMA kelas 2. Jadi kalau ada tugas hari ini dikerjakannya 2 atau 3 hari ke depan. Nah, bagaimana Ibu biar ini bisa sembuh gitu ya? Oke, dan ini pertanyaan lagi yang kedua. Hampir sama, tadi disebut crisis maker juga tadi Ibu bilang, ini adalah tipikal orang yang seperti itu, dan ini sudah terpola dari waktu zaman sekolah ya. Dan beliau ini ya? Iya, ini ada 2 pertanyaan ya dari Bapak Tommy ini barusan. Jadi bagaimana ya caranya untuk saya saya bisa bekerja atau berpikir ide kreatif dengan tidak tekanan. Maksudnya tadi crisis maker tadi kali ya Bu ya. Iya. Oke, baik, nanti bisa dijawab. Monggo. Satu persatu nih Bu. Yang pertama dari siapa Mbak Reni? Ibu yang ada di Magelang. Tidak menunda tapi besok lah. Ini menunda Ibu. Iya. Jenis menunda, kalimat baru besok, ya. Apa yang bisa dilakukan nih supaya sekalian aja dengan Pak Tomo ya. Jadi apa yang bisa dilakukan supaya kita tidak menunda? Di satu sisi Mbak Reni, ada penelitian terbaru itu menunjukkan menunda itu ada sisi positifnya. Jadi sekarang ditemukan ternyata prokrastinasi itu lawannya prekrastinasi. Kalau pre itu orang yang begitu diberi tugas langsung dikerjakan. Tapi ternyata hasilnya nggak bagus karena tanpa ada proses berpikir, tanpa ada proses analisis, tanpa ada persiapan gitu. Ini juga nggak bagus ternyata yang prekrastinasi ini. Nah, yang prokrastinasi parah itu juga sangat tidak bagus karena akan menghambat nanti mungkin pekerjaan tim dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita kenali dulu Mbak Reni, kita ini tipe yang mana? Karena masing-masing tipe pelaku prokrastinasi itu nanti treatmentnya atau cara mengatasinya beda. Misalnya orang perfeksionis dia akan berbeda dengan dreamer untuk mengatasinya. Kalau orang perfeksionis dia perlu mengenali aku nih karena apa ya? Karena aku takut tidak sempurna kah? Karena aku takut dengan bayangan-bayanganku kah bahwa pekerjaanku ini tidak bagus? Apakah karena aku ini tipe orangnya memang mengerjakannya terlalu detil gitu. Nah, kalau misalnya yang perfeksionis, maka cara untuk mengatasinya supaya menuntaskan tugas sesuai dengan waktu adalah dengan membatasi cara berpikir. Jadi overthinkingnya itu di-cut gitu. Jadi harus nggak apa-apa. Memang aku punya atasan, tugas atasanku adalah memberi supervisi. Sehingga ketika misalnya tidak sempurna, masih ada atasanku yang nanti akan memberi masukan dan aku akan legowo dengan diberi masukan. Jadi lebih ke
afirmasi diri, kemudian kemampuan untuk menerima kritik gitu. Karena resistensinya orang perfeksionis adalah di kemampuan menerima kritik. Mereka biasanya sangat sensitif untuk tidak dikritik gitu, sehingga ketakutan untuk merasa dicap jelek itu yang paling bahaya pada pelaku prokrastinasi tipe perfeksionis. Nah sebaliknya prokrastinasi tipe yang aku kerjain besok aja lah gitu, karena sekarang masih ada drakor yang harus diselesaikan, atau karena sekarang mau arisan dulu, atau karena sekarang. Nah itu kalau yang tipe seperti ini, maka kita perlu untuk lebih membuat daftar to-do list. Jadi semacam daftar pekerjaan gitu ya, prioritasnya yang mana begitu. Nah, Stephen Covey itu ngajari kita untuk membuat to-do list yang diletakkan dalam 4 kuadran, Mbak Reni. Jadi kuadran apa ya? Jadi kayak ada baris sebelah kiri itu yang important, yang penting, terus yang vertikal itu yang penting, yang horizontal itu misalnya yang urgent. Nah, kalau kuadran important ketemu urgent, penting ketemu mendesak, maka ini harus saat itu juga kita kerjakan. Kalau penting tapi tidak mendesak, itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita delegasikan. Jadi kita di sini kemampuan kita untuk memanage segala sesuatu perlu dilakukan. Jadi kalau misalnya memang itu penting, sangat penting tapi tidak urgent, maka kita bisa minta tolong orang lain. Jadi fungsi delegasi ini entah itu teman satu tim, entah itu mungkin orang lain yang bisa kita hire, kita pekerjakan misalnya. Jadi itu bisa kita bedakan. Jendela yang ketiga adalah yang itu tidak penting dan tidak urgent, paling bawah ya. Nah, tidak penting, tidak urgent ini, maka ini waktu-waktu yang jangan menyita waktu. Ini yang terbalik nih sekarang, apalagi dengan HP di tangan. Ketika kita buka WA group, banyak WA group, ternyata nggak terasa waktunya sudah 1 jam lebih bukain WA group saja misalnya. Nah ini untuk hal-hal yang kayak gini kita harus benar-benar punya kontrol diri yang kuat. Nah yang berikutnya adalah yang kuadran yang ke tiga ya, itu yang penting tapi urgent, mendesak tapi tidak penting. Nah yang mendesak tapi tidak penting ini kemudian harus dikerjakan saat itu juga, tapi kemudian kita bisa melakukannya dengan mungkin prioritas setelah yang kedua tadi, yang pertama tadi, yang penting dan urgent. Mendesak ya. Nah kemudian supaya tidak menunda-nunda, maka kita perlu membuat untuk yang tadi ya, yang nggak menunda-nunda tapi dikerjakannya besok. Nah ini supaya kita benar-benar tidak terbiasa dengan itu, maka setiap hari nih, misalnya itu harus dikerjakan sampai waktu hari Sabtu besok, maka dari hari Senin sampai hari Sabtu ini usahakan setiap hari kita menyentuh itu. Walaupun sehari hanya 5-10 menit. Kalau di salah satu buku yang saya baca itu disarankan cukup 5 menit sehari, tapi benar-benar fokus di waktu di mana energi kita itu sangat full. Misalnya kita harus tahu kondisi diri kita, kapan kita punya kemampuan konsentrasi penuh, entah itu di malam hari kah sebelum tidur, atau setelah bangun tidur misalnya, atau pada waktu sore misalnya. Nah itu gunakan waktu walaupun hanya 5 hari untuk fokus, benar-benar fokus mencari berita kah, mencari sumber, mencari apa yang bisa mengerjakan, yang bisa membuat kita fokus pada pekerjaan itu walaupun hanya 5 hari, 5 detik, 5 menit sehari gitu Mbak Rini. Nah walaupun nanti dituntaskannya finalnya di waktu menjelang akhir, tapi karena itu sudah kita kerjakan setiap hari, maka ini insya Allah hasilnya akan optimal. Benar. Gitu. Ini untuk yang tadi, yang tipe ibu di Magelang yang mengerjakannya dan anaknya, besok. Iya kan, dan anaknya yang juga menunda tugas dari sekolah gitu. Jadi di breakdown, di cangdon gitu Mbak Ren, dicacah-cacah. Misalnya pekerjaan besar itu atau ujian 2 bab, maka dibagi per subbab. Jadi misalnya hari Senin belajar subbab ini dulu, hari Selasa ini dulu, hari gitu. Jadi nanti pas hari Sabtunya pas ujiannya langsung diulang semua pelajaran.
pembelajarannya itu. Tapi sudah 5 sampai 10 menit sehari ini sudah dilakukan. Oke, Jadi tetap tidak ada menunda, nggak ada SKS, sebenarnya. Iya, sistem kebut semalam. Salah tidak ada gitu. Karena itu sudah kita polakan gitu, Mbak Ren. Oke, baik. Nah, kalau yang Pak Tomo, yang crisis maker ini, maka yang harus dilakukan adalah kalau memang kita tipe orang yang memang tertantang dengan tekanan, maka ciptakan tekanan-tekanan yang lain. Oke. Maka buatlah tantangan-tantangan pada diri kita, Pak Tomo. Jadi misalnya nih, kalau nggak tertekan, nggak bergerak, maka upayakan kita punya banyak tekanan. Jadi harus segera, ada ini lagi, ada ini, kita buat sendiri gitu. Jadi kita yang membuat berbagai macam deadline yang itu memang sudah kita jadwalkan. Kalau itu tidak kita lakukan, kita akan mendapat konsekuensi. Jadi kita beri konsekuensi kepada diri sendiri dan juga reward pada diri sendiri gitu. Jadi goalsnya apa gitu ya, Bu ya. Jadi ini memang untuk orang-orang yang pembuat krisis ini, mereka tidak bisa seperti yang tadi, yang ibu yang mengerjakannya besok, nggak bisa dibuat per hari itu nggak bisa. Jadi dia benar-benar harus dikasih tekanan sehingga kita harus membuat deadline yang banyak buat kehidupan kita. Nah, sebenarnya saya termasuk yang ini, Mbak Reni. Jadi kenapa kalau Mbak Reni lihat saya sering sekali punya banyak deadline ya, karena memang saya tipe orang yang pinternya ajaib itu muncul ketika sudah terdesak gitu, sehingga deadline itu saya buat untuk diri saya sendiri. Kalau tidak mengerjakan, maka saya memberikan konsekuensi dan juga reward yang memang itu menyenangkan ketika dalam 1 minggu bisa berhasil. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah kita bisa memanage semuanya begitu ya, Bu ya. Bahwasanya ada plus minusnya juga dalam kita pola kita mengerjakan sesuatu. Tinggal pinter-pinternya kita mengantisipasi dan mencari jalan keluar ya, Bu. Betul, Mbak Ren. Jadi yang pertama tadi kita harus paham benar dengan diri kita termasuk yang mana. Kalau kita termasuk pemimpi yang nganggap itu itu nanti pasti selesai, nanti gampang itu 1 jam 2 jam, dan itu kita beri banyak konsekuensi, Mbak Ren. Karena tipe pemimpi ini kalau tidak dihajar gitu ya, maksudnya kalau kita sendiri tidak menghajar diri kita, termasuk yang tipe pemimpi ini, biasanya kita akan sangat banyak kehilangan waktu. Waktu produktif kita itu akan sangat banyak hilang gitu, karena akhirnya tipe pemimpin ini pasti akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena dia pencari kesenangan tadi. Dia akan menunda pekerjaan, menghindari pekerjaan yang sulit atau tidak mengenakan, karena dia mengejar apa yang mengasihkan buat dirinya. Nah, ini harus benar-benar punya partner, punya orang, punya coach kalau perlu gitu ya, punya semacam guide lah untuk membantu dia keluar dari zona dreamer itu. Berarti ini coachnya orang tua ya, kalau kasusnya pada anak-anak. Bisa jadi boleh. Orang tuanya harus sadar dulu ya, Bu. Orang tua atau orang yang memang punya kemampuan untuk mendampingi anak gitu. Kalau orang tuanya memberikan contoh yang tidak bagus, malah jadinya produktif nanti, abu-abu lagi nanti. Kan lebih baik mungkin kita sebagai orang tua memberi dia pendamping, misalnya dicarikan coach yang sekarang banyak kan, coach yang mendampingi anak-anak untuk bisa mencapai goal-goalnya. Nah, itu mungkin kita perlu bisa cari ke sana. Kalau misalnya nggak ada, ya kita mungkin bisa bekerja sama dengan guru misalnya, guru yang memang benar-benar bisa berperan sebagai coach ya, bukan sebagai guru yang hanya sekedar instruksi, tapi kalau coach itu kan membangun dari dalam kesadaran diri si anak. Tapi juga applause juga buat para pendidik sekarang ini yang bukan cuma jadi guru aja nih ya, Bu, yang mau benar-benar detail ke orang tua yang memang satu demi satu ya untuk memberikan motivasi. Ini juga luar biasa. Sekarang guru-guru yang seperti itu, Mbak Ren. Oke, baik, Bu, karena ini waktunya juga tinggal 6 menit lagi. Nah, mungkin bisa closingnya atau nanti bisa kita part keduanya besok. Menarik sekali nih, Bu. Oke. Lanjut ya, Bu. Kita masih berapa menit, Mbak Reni? Ada 6 menit. 6 menit ya? Cukup. Oke. Jadi untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, ada tips yang sebenarnya dari Rasulullah nih, yang sebenarnya ini ternyata malah diterapkan oleh Steve Jobs, Mbak Ren. Jadi Steve Jobs
pencipta Apple itu ya, dia mengatakan untuk membuatnya termotivasi, dia selalu mengatakan pada dirinya, kalau ini adalah hari terakhirku, kalau hari ini adalah hari terakhirku, apa yang harus aku lakukan? Dan setiap hari si Steve Jobs selalu menanyakan itu, if today is my last day, apa yang harus aku lakukan? Nah, saya mencoba untuk melakukan itu, Mbak Ren. Sehingga ketika kita menyadari bahwa ya Allah, kalau jangan-jangan ini hari terakhirku nih gitu ya, pas pagi hari gitu ya, pesan itu selalu kita masukkan ke dalam diri kita, maka apa yang harus aku lakukan? Nggak mungkin kalau pesan itu kita hadirkan di pagi hari, kita akan menyia-nyiakan waktu itu. Insya Allah orang yang waras nggak akan mungkin melakukannya. Iya. Jadi ingatlah bahwa kalau ini adalah hari terakhirku yang Allah berikan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Insya Allah dengan itu kita pasti akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik hari ini. Iya. Gitu. Benar. Jadi yang terbaik hari ini itulah yang mungkin kemudian nanti membuat kita merubah pola untuk tidak menunda-nunda apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Karena jangan sampai ketika kita nanti benar-benar meninggal gitu, kita masih meninggalkan begitu banyak beban tanggung jawab dan hutang tugas gitu yang belum kita selesaikan. Mungkin itu Mbak Reni sebagai penutup untuk acara hari ini. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita rasakan hari ini atau yang sudah terpola tadi bisa lebih baik ya Bu. Kalau misalnya memang ada prokrastinasi tadi, kalau mau bilang kan sebenarnya ada sisi baiknya untuk kita jaga-jaga, jangan sampai ada kegagalan di awal begitu ya. Butuh analisa. Nah ini semoga takarannya pas aja ya Bu. Karena yang berlebihan tadi dan kurang juga nggak bagus. Iya. Oke. Harus pas ya. Harus pas takarannya. Jadi biar mantap ya. Oke, terima kasih Bu atas waktu dan informasinya. Ilmunya semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk orang-orang yang ada di sekitar. Selamat lanjutkan tugas Bu. Tetap sehat, tetap semangat. Amin, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Keluarga Fas Dialog Kesehatan Psikologi bersama dengan Dr. Riana Masyar, MSc Psikolog selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Terima kasih buat Keluarga Fas yang sudah ikutan bergabung via Facebook ataupun WhatsApp, dan juga stay tune di 90.1 Fas FM. Setelah ini Reni akan kembali dalam Dialog Kesehatan bersama Rumah Sakit Subhanul Watan Tegarejo Magelang. Pamit sementara ya. Terapkan hidup sehat dan dukung sukses vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1